Welcome back everybody, jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Dalam video ini, saya mau kasih informasi lagi bahwa prediksi dalam video saya ini, channel saya mengatakan bahwa market crash akan terjadi di Maret 2022, lambat laun menjadi kenyataan. Sudah mengarah ke sana. Saudara akan lihat aja kejadian yang ada sekarang ya, dengan ada mulainya aktivitas ekonomi, COVID bangkit lagi, keluar lagi COVID-nya, menyebar lagi, angka COVID-nya melonjak ya, angka COVID-19-nya melonjak ya. Di Eropa sudah sangat parah sekali ya. Di Austria sudah lockdown minggu-minggu lalu ya. Angka di Rusia, di Jerman angkanya melonjak lagi, kasus hariannya sudah tinggi sekali, yaitu 66.884. Ya, angka yang cukup tinggi ya. Di Belanda sudah 20.000 ya, angka kasus hariannya. Di sebagian besar Eropa sudah wacana untuk mengadakan lockdown ya, lockdown kawasan. Jadi kawasan Eropa di lockdown ya. Nah, ini hal yang sangat mengkhawatirkan jika seluruh kawasan Eropa lockdown. Ini kembali lagi kita ke tahun 2020. Ya, awal-awal pandemik juga. Nah, itulah yang sudah dengan terjadinya pandemik tahun 2020 itu sudah membuat ekonomi Eropa sudah terpuruk ya. Angka outputnya itu sudah turun ya. Sangat turun banyak, 63% ya di seluruh zona Eropa ya, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya turun 3,4% ya. Jadi ini sudah sudah sangat, kalau mau dibilang ya, sudah mulai membaik, masuk lagi melonjaknya lagi COVID. Jadi semakin terpuruk. Jadi inilah jika Eropa terpuruk ya. China juga sekarang sudah angka COVID-19 cukup tinggi ya, sudah melakukan lockdown ya. Dan yang jadi masalah lagi ini di China inilah yang membuat rantai pasokan global terhambat. Dengan kejadian-kejadian lockdown ini, akhirnya itu orang biasa di media mengatakan kiamat kontainer ya, kelangkaan kontainer karena tidak ada distribusi di sini. Nah, jika tidak ada distribusi, rantai pasok global akan bermasalah di sini. Nah, inilah yang akan membuat hantu itu semakin menggila, inflasi di mana-mana. Jadi keadaan semakin terpuruk, semakin hancur ini dunia ini, karena COVID kembali bangkit lagi ya. Keadaan sudah membaik, muncul lagi lonjakan COVID ya di Eropa. Cina membuat kelangkaan kontainer. Nah, karena kelangkaan kontainer ini ya, itu menyebabkan rantai pasok terhambat ya. Lagian Cina juga menerapkan ada lockdown untuk para awak kapal ya. Para awak kapal itu harus menjalani karantina itu selama 7 minggu. Anda bayangkan 7 minggu berarti sudah hampir 2 bulan ya karantina. Nah, dan juga Cina membuat aturan tidak ada pergantian awak kapal. Nah, selama ini dari Eropa, dari semua negara itu harus setelah berlabuh di satu negara harus ada pergantian awak kapal. Dan Cina tidak melarang ada pergantian awak kapal. Nah, disinilah yang membuat terhambatnya keluar masuk kapal dari pelabuhan ya, dari suatu negara ya. Nah, di sini dengan terhambatnya keluar masuk kapal di suatu negara, ini yang karena ada program karantina Cina yang 7 minggu ini dan melarang pergantian awak kapal baru. Nah, inilah yang membuat tertahannya kontainer, rantai pasokan global akhirnya tertahan. Nah, disinilah membuat inflasi semakin menggila ya, karena masalah itu. Karena kejadian keterlambatan pasokan ini, sementara di negara-negara barat sana ya mungkin di Eropa ya, dan di Amerika 30 November ini Thanksgiving ya, belum mulai ini, tapi yang
paling besar permintaan itu ya, segala macam komoditas itu nanti pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru ya, dan musim dingin di sana. Nah, ini keterlambatan ini membuat biaya yang meningkat ya. Ya, biaya akan meningkat dari keterlambatan ini ya. Jadi setiap pembatasan operasi kapal itu memiliki dampak. Ya, dampaknya itu sangat besar ya, karena ada akumulasi pada rantai pasokan global ya. Ya, menyebabkan gangguan nyata ya, gangguan nyata. Krisis ini tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan atau sektor perusahaan ekspedisi, tapi akan menyebar ke sektor-sektor lainnya, akan kena dampaknya, yaitu kenaikan biaya, karena biaya bahan baku, biaya produksi dan lain-lain, karena ada keterlambatan ini, karena ada terhambatnya rantai pasok ini, karena negara eksportir ya dan pengimpor terbesar Cina ini menahan kontainer ya, keterlambatan di kontainer ini. Nah, inilah penyebabnya. Penyebab inflasi ini tidak akan berhenti, akan semakin menggila ya sampai ke tahun depan ya. Jadi kondisi bukan tambah membaik. Jadi Anda jangan, ini kan sudah mau tahun 2022, jadi memasuki bulan November ini, nanti Desember kita akan bicara tentang tahun depan. Nah, tahun depan itu bukan lebih baik dari tahun 2021, tapi tahun depan itu adalah tahun yang lebih buruk dari 2021. Angkanya aja 2022 ya, jumlahnya itu 4 ya. Itu jelek sekali tahun depan ya. Anda kalau biasanya ya itu Anda tahu sendiri, hitungannya 2022 2 tambah 2 4, itu jelek sekali di tahun depan ya. Anda bukan tambah baik dari sekarang, tambah suram di tahun depan ya. Ya, Anda siap-siap ya. Market crash Maret 2022 setelah bulan Februari ya, itu pasti terjadi. Kita buktikan sama-sama. Angka-angkanya, data-datanya, kejadian-kejadian rentetannya ini mengarah ke sana. Ini yang nanti terjadi spillover. Ya, kata Ibu Sri Mulyani selalu spillover. Nanti spillover itu bisa ke negara kita ya, ke Indonesia ya, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi ini ya, kelangkaan kontainer ya, pasokan ya, COVID-19 di Eropa, di China ya, di Amerika ya. Nah, hal-hal ini tidak akan selesai, dan 2022 2 tambah 24 itu buruk di tahun 2022, saya katakan di video ini ya. Oke, ya itulah yang saya katakan, penyebab masalah rantai pasok global ini adalah kelangkaan kontainer ini ya. Kontainer ini sangat berpengaruh, menyebabkan harga barang naik karena biaya pengiriman segala macam itu membengkak di sini. Biaya keterlambatan itu ya, akhirnya harga itu meningkat di sini ya, karena rantai pasokan global ini ya. Jadi ini bukan hanya terjadi di yang saya katakan, bukan eksportir atau ekspedisi, tapi semua sektor akan kena biaya yang membengkak di sini ya. Ada biayanya yang tinggi di sini ya, karena ada penambahan biaya ya dari keterlambatan itu. Karena kalau kapal itu terlambat di satu pelabuhan, kan ada biaya yang keluar. Nah, biaya-biaya inilah yang membuat barang-barang apa semuanya yang ekspor impor jadi naik di sini ya. Ya, nah, kebanyakan biaya itu dibebankan kepada konsumen ya, pasti biaya-biaya keterlambatan apa segala macam. Jadi akhirnya konsumen menerima biaya yang tinggi, akhirnya dia memproduksi dengan biaya yang tinggi, akhirnya dia jual dengan biaya yang tinggi, dengan harga yang tinggi, akhirnya inflasi itu terjadi. Nah, ini bahasanya. Jadi inilah yang terjadi dari kebijakan Cina dan COVID-19 yang terjadi di negeri Cina ya. Nah, krisis ini akan sangat parah sekali karena mempengaruhi permintaan global ya. Ya, karena negara-negara di barat sana dalam kondisi yang lagi tinggi-tingginya menjelang musim dingin dan Natal Tahun Baru ya. Tahun Baru itu permintaan sangat tinggi sekali di negara Eropa ya. Nah, satu lagi dan juga begini, ekonomi sudah mulai membaik ya, meningkat ya. Permintaan bukan hanya di negara barat, di seluruh dunia
permintaan akan komoditas itu tinggi sekali, bahan baku dan segala macam. Sementara negara lain itu belum bisa menyiapkan, belum bisa mengekspor ya komoditi-komoditi tersebut, karena mereka juga masih belum masih ada pengaruh COVID-19 ya, belum bisa bebas dari COVID-19, masih melakukan lockdown dan lain-lain ya. Jadi seperti di Eropa ya, di semua negara. Nah, ini yang dikatakan, jadi jangan anggap bahwa itu kejadian di negara lain ini. Nah, itu yang spill over akan terjadi dengan negara kita ya. Rupiah kita lihat ya, Anda bisa lihat saja hari ini rupiah kita 275 turun 265. Rupiah itu tidak pernah kembali lagi di bawah yang aku bilang, yang pernah saya katakan di video ini terakhir. Saya bilang kepada Anda, rupiah itu 14.090 tanggal 21 Oktober 2021 ya, kemarin itu saya bilang itu adalah rupiah terkuat terakhir ya. Itu angka terakhir 14.090 dan tidak pernah akan kembali menyentuh itu atau lebih di bawah itu. 13.000 tidak ada. Dan ini terbukti kan. Sampai hari ini rupiah tidak bisa menembus 200, 14.200. Nah, itu apa yang saya share di video, apa yang saya katakan itu Anda bisa buktikan sendiri di video-video saya sebelumnya ya. Jadi apa yang saya katakan itu benar adanya, terbukti adanya, dan Maret Anda, dan satu yang belum terbukti Maret 2022. Saya harap Anda tetap mengikuti video saya dan Anda buktikan nanti di Maret 2022 market crash global. Ya, itu semua tanda-tandanya Anda buktikan. Rupiah tidak pernah akan menguat. Sudah mulai tanda-tandanya menjelang akhir tahun ini rupiah akan melemah terus. Kondisi yang dunia mulai COVID nanti merajalela lagi, itu bukan tambah membaik ekonomi. Tahun depan itu tambah buruk. Yang saya katakan tambah buruk tahun depan. 2 tambah 2 4. 2022 itu ekonomi dunia itu sangat-sangat buruk ya. 2022 dalam sejarah dunia 2 tambah 2 4. 2022 ekonomi dunia sangat-sangat buruk. Saya ulang lagi ya. Anda jadi nanti akan kita prediksi nanti akhir tahun untuk tahun ke depan. Jadi Anda lihat nanti akan ada kejadian besar sekali. Itu kejadian market crash itu, dan Amerika akan cepat-cepat mau naikin suku bunga. Cepat-cepat ya, karena sudah semakin parah inflasinya ya. Seperti video kemarin saya sudah katakan bahwa harga-harga protein sudah sangat tinggi. Ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi rakyatnya karena inflasi yang tinggi ini. Dan harga minyak itu tidak bisa dia tetap, harga minyak akan naik terus. Dia tidak bisa melawan OPEC. Jadi cara-cara dia adalah menekan inflasi, adalah salah satunya yaitu dia harus menaikin suku bunga secepat. Jika dia naikin suku bunga secepatnya, spill over lagi, Indonesia akan terkejut, dan Indonesia pun juga akan naikin suku bunga. Jika Indonesia naikin suku bunga juga, dampaknya juga terhadap ekonomi kita. Ekonomi kita bukan tambah membaik, tambah parah ekonomi kita. Karena kita ini masih dalam tahap harus diberikan suku bunga rendah. Kita belum bisa, ekonomi belum bisa pulih dengan suku bunga yang tinggi. Nanti Anda lihat kalau suku bunga tinggi akan bermasalah kredit-kredit dan segala macamnya. Nah, inilah sesuatu yang akan membuat dampak yang tidak baik bagi walaupun cadangan devisa kita bagus ya, current account juga surplus juga dan segala macam angka-angka itu, tapi spillover kembali lagi ya, Anda harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini sangat tergantung dengan keadaan-keadaan di luar sana ya. Ini namanya globalisasi ya. Saya tahu kepada Anda bahwa rupiah akan melemah itu dan menuju level 18.000 itu mungkin adanya dan terjadi nantinya. Itu pasti terjadi karena efek kejutnya kenaikan suku bunga ini ya. Itu dolar itu akan kembali ke Amerika dalam waktu yang cepat ya. Kita nanti Anda bisa lihat sendiri ya, kejadiannya itu bukan tahun ini memang, tapi tahun depan. Bulan Desember ini memang seluruh bursa saham di dunia itu pasti ada window dressing. Setelah memasuki Desember terus akan naik terus terutama. Nah, nanti pada mulai Januari Februari itu, itulah mulai tanda-tandanya market mulai berbalik arah di situnya. Karena memang harga market naik ini karena harga komoditas minyak ya, gold itu lagi tinggi-tingginya.
Nah, tapi dengan isu naikin suku bunga itu, itu yang membuat market crash. Cepat sekali market akan crash. Nah, kejadiannya pasti Maret 2022. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Anda dalam video ini, bahwa kelangkaan kontainer ya di China, ya COVID-19 di China, di Eropa yang mulai merembak lagi, ya otomatis kalau China sudah kelangkaan kontainer, dengan adanya COVID lockdown di kawasan Eropa, berarti akan terjadi kelangkaan lagi pasukan global, dimulai dari Eropa lagi. Ini efek ini akan berdampak semuanya, akan terjadi semua, dan sementara permintaan yang sangat tinggi-tingginya di Amerika, di tempat lainnya, maka ini yang membuat harga barang itu akan melambung tinggi. Nah, inflasi akan terjadi besar-besaran di dunia. Inflasi sangat tinggi. Dan nanti Anda bisa lihat sendiri bahwa mata uang Eropa itu nanti ke depannya akan anjlok, ya. Jatuh dalam itu mata uang Eropa, ya. Anda harus cermati itu, mungkin ada kok rebound kembali, tapi setelah itu memang mata uang Eropa akan turun ke 0,6 terhadap US dollar. Karena kawasan Eropa ini sangat buruk dengan kejadian selalu menimpa COVID-19, selalu angkanya tinggi di kawasan Eropa, ya. Jadi kawasan Eropa ini akan mengalami kebangkrutan nanti. Kebangkrutan terbesar saya pikir akan terjadi itu di kawasan Eropa. Karena kawasan Eropa itu belum pulih, sudah dihantam lagi dengan COVID-19 lagi. Yang parah untuk akhir tahun ini, ya. Yang cukup parah di Eropa. Angkanya melonjak tajam. Ya, di Jerman, di Belanda, di Austria, di kawasan Eropa yang lainnya. Nah, ini tanda-tanda Eropa akan hancur besar itu di tahun 2022. Ekonominya akan hancur besar. Oke, untuk Desember tetap market masih positif naik, tapi Maret 2022 market akan crash. Dan kita akan dampaknya rupiah kita akan melemah, ya, menuju ke level angka yang selalu saya katakan itu. Oke, sekian video saya yang bermanfaat ini. Semoga Anda mendapatkan hal yang bisa membuat Anda itu bisa dapatkan profit yang besar dalam trading Anda atau investasi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi ada hal yang penting yang perlu Anda ketahui di sini adalah, bagi semuanya Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe channel YouTube ini, channel YouTube yang luar biasa ini, mohon dengan hormat Anda subscribe di bawah video ini, ya. Di bawah video ada tulisan subscribe warna merah, Anda subscribe, terus Anda tekan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notif, ya, pemberitahuan untuk video berikutnya, ya. Mohon di subscribe warna merah, subscribe, di subscribe, ya, ditekan lonceng. Terima kasih, sukses untuk Anda.